Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak didikku yang saleh, yang salihah, kita akan membahas tentang pembelajaran sebagai proses belajar, yaitu video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 1 ayo membayar zakat, yaitu di sekolah dasar negeri 1 Barimba yang disampaikan oleh saudara Suhada. Kompetensi dasar 3.7 memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. 4.7 menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. 2. Menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Materi. Makna zakat. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, tumbuh, berkembang. Secara istilah, zakat yaitu mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Macam-macam zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok lainnya sebesar 2,5 kg atau 3, liter tiap orang. Zakat fitrah yang terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Kedua, zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Pengertian nisab adalah lama suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Golongan penerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Al-Quran Surah At-Taubah ayat 9-60 berikut ini. At-Taubah ayat 60. Orang yang berhak penerima zakat ada 8. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, hamba sahaya. Yang keempat, fisabilillah. Yang kelima, amil. Keenam, mu'alaf. Ketujuh, garimin atau garim. Kedelapan terakhir, ibnu sabil. 8 golongan penerima zakat mustahik. Yang pertama fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga, amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam, non-Islam, yang berkeinginan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima,
Gharim yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Yang keenam, rikab yaitu budak yang harus dimerdekakan. Yang ketujuh, fisabilillah yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi besar Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mendirikan mushola, mendirikan sekolah atau madrasah. Yang kedelapan terakhir, Ibnu Sabil yaitu adalah orang dalam perjalanan Ibnu Sabil kehabisan bekal dalam perjalanan untuk kebaikan, dan Ibnu Sabil sangat membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanannya sampai pada tujuan. Hikmah zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir. Yang kedua, ungkapan rasa syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak nikmat kepada kita berupa kekayaan dan harta. Yang ketiga, membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi. Yang keempat, mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli kepada sesama manusia dan sesama muslim atau non-muslim. Yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anak-anakku yang saleh dan yang salihah, aktivitas siswa, berilah garis penghubung yang benar pada kolom di bawah ini. Zakat fitrah, zakat ma, ukuran zakat fitrah, yang menerima zakat, kadar zakat emas, mu'alaf, mujaki, amal zakat, hukum zakat, hikmah zakat. Zakat fitrah 2,5 kg, zakat ma, menolong sesama. Ukuran zakat fitrah, orang yang mengurusi zakat. Yang menerima zakat, zakat harta, kadar zakat emas, orang yang berzakat. Mu'alaf, mustahik, mujaki, wajib. Amil zakat 2,5%. Hukum zakat, zakat jiwa. Hikmah zakat, orang yang baru masuk Islam. Jadi berilah garis penghubung yang benar pada kolom di bawah ini. Wassalamualaikum. Terima kasih anak-anak didikku yang saleh yang salihah telah menyaksikan video pembelajaran sebagai sumber belajar, yaitu tentang materi makna pengertian zakat, macam-macam zakat, golongan penerima zakat, dan hikmah zakat, serta mengetahui tentang artinya berzakat dalam kehidupan sehari-hari. Kita semangat belajar ya anak-anak didikku di sekolah maupun di rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.